satu konselor di sekolah ini. Kayaknya ini karena pertama kali kita kenalan ya, sebelumnya belum pernah ke sini ya? Belum pernah. Oke. Gimana kabarnya Mbak Rahma? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kelas 9 SMP berarti waktunya istirahat ya? Tadi sudah ada kelas? Sudah ya. Biasanya kan kalau waktunya istirahat nih, teman-teman kan pada langsung ke kantin ya. Ini Mbak Rahma langsung ke sini. Oh, aduh, langsung ke ruang konseling nih. Sebetulnya ada yang mau diceritakan nih ya. Iya, biasanya ada beberapa masalah soal orang tua saya. Gitu. Oke, jadi sebelum kita lakukan konseling ya, sebelumnya Ibu mau memberitahu terlebih dahulu informasi terkait konseling ini seperti apa sih. Jadi konseling ini adalah kegiatan profesional antara konselor dan konseli, di mana konselor itu akan membantu untuk konseli ini dapat mengatasi masalah yang sedang dialaminya. Jadi membantu mencarikan solusi untuk konseling. Nah, nanti harapannya setelah dari proses konseling ini, ya Mbak Rahma atau selaku konselingnya bisa menyelesaikan masalah itu, gitu ya, dengan mandiri. Oke, dari sini bisa dipahami konseling itu seperti apa. Ya, sudah siap untuk memulai proses konseling? Sudah siap. Oke, mungkin boleh diceritakan sama Mbak Rahma. Tadi bilang ada masalah ya sama orang tua. Seperti apa itu? Jadi gini Bu, kan di sini saya mau lulus SMP. Saya lulus SMP itu saya ke pondok pesantren. Tapi orang tua saya itu mau saya lulus SMP itu masuk ke SMA favorit. Itu nggak saya minati. Mbak Rahma pengennya masuk ke pesantren. Terus orang tuanya Mbak Rahma pengennya Mbak Rahma masuk ke SMA favorit tuh. Ya. Kenapa nih kok orang tuanya Mbak Rahma itu pengen Mbak Rahma masuknya ke SMA favorit? Karena kalau misalkan alasannya orang tua saya itu kan nanti kalau misalkan saya lulus saya kan kuliah itu ya nanti waktu kuliah itu lebih gampang juga karena kan kalau misalkan kuliah itu lebih mengandalkan akademiknya, sedangkan nanti kalau misalkan saya masuk ke pondok pesantren itu kan di situ lebih memahami agamanya. Jadi orang tuanya Mbak Rahma berpikir gimana nanti masa depannya Mbak Rahma gitu ya. Nah, kalau sementara kalau dari Mbak Rahma sendiri, apa pertimbangan Mbak Rahma pengen masuk ke pesantren? Kalau misalnya dari saya sendiri, saya ingin masuk ke pesantren itu karena saya ingin menjaga diri saya ingin mendalami agama juga, terus saya lebih menghindari lingkungan yang sekarang ada di sekitar saya ya. Terus kan juga kalau misalkan di pondok pesantren itu segala hal itu kan juga dibimbing. Dan kalau misalkan nanti sekarang saya di pondok pesantren, di SMA biasa, saya juga nggak tahu nanti harus gimana. Jadi gambarannya Mbak Rahma sudah ingin masuk pesantren gitu ya. Di sana sudah benar-benar Mbak Rahma bayangkan nanti kalau masuk pesantren Mbak Rahma sudah bisa terjaga, bisa bertanya seperti itu gitu ya. Kalau dari Mbak Rahma sendiri, berarti sudah lama ya pengen masuk ke pesantren? Sudah lama. Mbak Rahma sudah ada pertimbangan belum? Nanti pengen masuk pesantren mana gitu? Sudah ada. Karena kan kebetulan ya, ini kan sudah kelas 3 SMP ya. Pasti kan nanti sebentar lagi sudah mau masuk SMA. SMA itu juga nggak lama kan, cuma 3 tahun, habis itu langsung persiapan kuliah ini. Nah, otomatis pilihannya Mbak Rahma ini itu juga menyangkut dengan masa depannya Mbak Rahma gitu kan. Nah, nanti Mbak Rahma mau pilih yang gimana itu kan juga bakalan berkaitan sama masa depan Mbak Rahma. Apakah nanti bisa masuk kuliah atau
harus bagaimana masa depannya gitu ya. Ya kalau misalkan saya sendiri selaku konselor ya tidak bisa ikut ini, tidak bisa ikut andil karena kan ini eh, apa keputusannya dari Mbak Rahma sendiri gitu kan. Yang diinginkan sama orang tua Mbak Rahma baik juga, yang diinginkan sama Rahma juga baik gitu kan. Nah kalau misalkan dari Mbak Rahma udah punya tujuannya nih, ya udah punya keputusannya, sudah jauh-jauh ya dipikirkan. Nah karena ini kan kelas 3 SMP kan, karena udah mulai mau persiapan ujian, pernah nggak Mbak Rahma tuh ngerasa kayak ya bingung gitu, kayak karena kan sekarang udah persiapan ujian tapi masih kepikiran mau lanjut SMA di mana gitu. Iya, saya kayak bingung karena kan saya juga nggak bisa nolak permintaan orang tua saya, tapi saya juga nggak mau nanti saya ngambil jalan yang itu nggak saya minati, malah takutnya nanti salah di tengah-tengahnya atau kedepannya. Saya juga bingung. Jadi ini ya, kalau misalkan tadi kan Mbak Rahma sudah mengungkapkan nih ke saya kalau Mbak Rahma punya tujuan seperti ini. Kalau tanggapan dari orang tua nih, ketika Mbak Rahma ingin masuk ke pondok dan masuk pesantren, gimana tanggapannya orang tua Mbak Rahma? Waktu itu sih orang tua saya bilang kayak, udah kamu nggak usah aneh-aneh, karena kan kalau misalkan kamu masuk pondok pesantren, nanti kamu malah mempelajarinya kayak pelajaran yang agama-agama, sedangkan yang kamu butuhin di masa depan nanti itu sebenarnya kamu tuh belajar di akademiknya untuk kuliah nanti. Belum ada persetujuan ya dari orang tua. Tapi kalau tadi Mbak Rahma sempat mengungkapkan, sempat menjelaskan ke saya terkait dengan tujuannya Mbak Rahma buat masuk pesantren, sudah pernah belum kalau kenapa Mbak Rahma pengen masuk pesantren itu dikasih tahu ke orang tua? Belum pernah. Kenapa? Karena saya takut kalau misalkan nanti mungkin orang tua saya marah. Kalau tadi selama Mbak Rahma cerita ke ibu, adakah Mbak Rahma ngerasa takut, khawatir dimarahin? Enggak ya. Bisa menjelaskannya dengan endah. Bisa. Oke, kalau gitu mungkin nanti bisa dicoba ya, sepulang dari sekolah atau mungkin ketika di rumah lagi santai-santai, ketika orang tua lagi nggak ada aktivitas, kumpul bareng, bisa nih ya. Jadi Mbak Rahma coba ceritakan ke orang tua Mbak Rahma kenapa sebenarnya Mbak Rahma itu mau masuk ke pesantren dibandingkan sekolah biasa gitu ya. Bisa nggak kira-kira siap nggak kalau Mbak Rahma cerita? Insya Allah dicoba dulu ya. Ya jadi jangan nanti ketika waktu lagi masak-masak gitu ya, nanti malah makin pusing masak ngobrolin ini gitu ya. Jadi dicari waktu yang tepat lah tuh sama Mbak Rahma. Ya kalau Mbak Rahma sendiri ini kan sudah matang ya, benar-benar ya. Jadi sudah punya gambaran nih nanti mau di pesantren ngapain aja gitu ya. Terus sudah punya gambaran nanti mau ke jurusan apa, sudah punya. Oke, sudah sejauh itu ya. Jadi nanti dipertimbangkan lebih matang lagi ya. Oke. Jadi kalau di sini kalau bisa ibu simpulkan, jadi Mbak Rahma itu merasa bingung, masih merasa bimbang, khawatir karena Mbak Rahma pengen nanti lulus dari SMP masuk ke pesantren untuk mendalami ilmu agama dan lebih menjaga lingkungannya Mbak Rahma. Tapi kalau dari orang tua ada niat lain, ada keinginan, harapan besar pada Mbak Rahma untuk Mbak Rahma bisa masuk ke SMA favorit gitu ya, dimana di sana lebih menjamin masa depan kuliahnya Mbak Rahma. Tapi Mbak Rahma udah punya tujuan nih, sudah punya tujuan untuk
mana, dan nanti sudah terjamin ya bakalan nanti daftar kuliahnya seperti apa dan seterusnya. Ya, jadi lebih terjamin dari segi dunia dan akhirat lah ya. Ya, tapi Mbak Rahma masih bingung untuk bagaimana cara mengungkapkannya ke orang tua. Nah, kan tadi sudah saya sarankan ya, Mbak Rahma coba cerita di waktu yang tenang, di waktu dimana orang tuanya bisa diajak berbicara dengan rileks dan santai gitu. Nah, dari sini mungkin dari Mbak Rahma ada yang perlu ditanyakan lagi atau diungkapkan lagi? Sudah bisa ini ya, sudah bisa lebih tenang lagi, berkurang rasa khawatirnya. Ya, ya alhamdulillah kalau gitu ya. Ya nanti bisa dicoba diungkapkan ke orang tuanya. Nah, karena kita juga tidak punya waktu yang banyak ya, karena sebentar lagi Mbak Rahma juga akan mengikuti kegiatan kelas lagi ya, dimana Mbak Rahma juga sudah memutuskan waktu istirahatnya. Nah, bisa Mbak Rahma pekan depan kembali ke sini ya, di jam yang sama boleh gitu, untuk menyampaikan bagaimana progresnya Mbak Rahma selama 1 pekan ini. Apakah sudah sempat untuk berbicara dengan orang tua, bagaimana tanggapan orang tua Mbak Rahma, nanti bisa diceritakan ke saya. Atau bahkan kalau misalkan masih belum berbicara sama orang tuanya, gak apa-apa, ceritakan ke saya. Itu ya Mbak Rahma. Insya Allah apa yang kita bicarakan gitu ya selama di sini akan dijaga kerahasiaan. Jadi yang tahu masalahnya Mbak Rahma ya hanya Mbak Rahma sama ibu saja. Gitu ya, dipahami? Ya, kalau gitu saya selaku konselor ya berterima kasih banyak karena Mbak Rahma sudah mau menyempatkan waktunya untuk mau berkonseling di sini dan mempercayai ibu untuk menerima curhatan Mbak Rahma. Saya juga terima kasih kepada ibu udah mau mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama. Oh iya, kalau gitu nanti bisa ya ketika pulang dari sekolah atau ketika di kelas ini ada formulir, Mbak Rahma bisa mengisi. Jadi setelah kegiatan konseling kita pada hari ini, gimana nih menurut Mbak Rahma? Apa yang kurang? Apakah Mbak Rahma merasa puas selama konseling di sini, atau Mbak Rahma merasa kurang tenang, kurang rileks? Gitu. Di sini sudah ada, tinggal diisi jawabannya ya sama Mbak Rahma. Iya, terima kasih banyak Mbak Rahma. Saya pamit izin ke kelas dulu Oh iya, hati-hati Mbak Rahma.